langsung saja kita membuat project baru dengan cara pilih file, lalu pilih new project, kemudian pilih Java application. Kemudian saya akan memberi nama pada project yang akan saya buat dengan nama Honda untuk bagian server. Kemudian klik finish. Bisa kita lihat bahwa project sudah berhasil dibuat. Kemudian saya akan membuat package baru yang digunakan untuk menyimpan data GUI dari aplikasi yang akan saya buat. Selanjutnya, membuat panel GUI baru menggunakan JFrame untuk bagian login. Saya lihat di sini bahwa JFrame telah terbentuk. Selanjutnya, saya membutuhkan label untuk memberi tulisan username, kemudian password. Setelah itu, saya membutuhkan text field. Cukup di drag and drop saja. Kemudian ubah nama variabelnya. Saya atur menjadi txt username. Txt di sini adalah kepanjangan dari text field. Setelah itu password, gunakan password field. Ubah juga variabelnya agar mudah diketahui. Kemudian button login. Dan button reset. Setelah ini komponen utama nih berhasil dibuat, maka tinggal memasukkan source code untuk memberikan action pada setiap button. Sebelumnya lebih baik dipercantik dulu tampilan GUI-nya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan GUI login yang telah dipercantik. Kemudian saya juga sudah menambahkan action untuk button login adalah fungsi login. Fungsi loginnya adalah seperti ini. Pertama-tama, diselect dulu dari database apakah user dengan username dan password yang telah dimasukkan dan berstatus admin ada dalam database. Kemudian jumlah record digunakan untuk mengetahui apakah memang ada user dengan username dan password serta status admin. GetRow ini menunjukkan berapa baris yang ditemukan. Kemudian jika text field username dan password tidak diisi, maka akan muncul tulisan masukkan username dan password Anda. Kemudian jika jumlah rekodnya sama dengan 1 atau sama dengan tersedia, maka akan muncul tulisan selamat datang admin. Kemudian halaman main akan ditampilkan. Selanjutnya, jika tidak ada, maka username dan password yang Anda masukkan salah. Sebelumnya saya sudah juga membuat kelas Java My Connection untuk menangani koneksi dengan database. Jangan lupa juga ditambahkan library MySQL connector. Berikut ini adalah rancangan desain database dari aplikasi yang saya buat, yaitu transaksi penjualan motor Honda. Terdapat total 5 database. Yang pertama adalah user untuk menampung data user, kemudian transaksi untuk menampung data transaksi, setelah itu motor untuk menyimpan data motor, lalu jenis motor, kemudian status online. Berikut ini adalah halaman main atau halaman yang akan ditampilkan pertama kali ketika user berhasil login. Saya menggunakan pada toolbar di sini.
Berikut ini toolbarnya dengan berisikan beberapa button yang bisa dipilih untuk menu-menu yang dapat digunakan oleh admin. Yang pertama adalah data karyawan, kemudian jenis motor, data motor, transaksi, report, dan tombol logout. Pada setiap tombol juga sudah saya beri aksi. Ini adalah aksinya. Ketika tombol karyawan dipilih, maka akan dibuat instansiasi objek baru dari kelas karyawan dengan nama path. Kelas karyawan tadi akan dibuat sehingga tampil ke layar dengan menggunakan fungsi setVisible dengan nilai true. Sedangkan fungsi mainnya akan dibuat tidak terlihat dengan mengatur agar setVisible-nya diatur dengan nilai false. Begitu juga dengan tombol-tombol yang lain. Selanjutnya saya akan masuk ke kelas karyawan. Kelas karyawan sudah saya atur sedemikian rupa. Saya menggunakan tab pane ini agar dapat digunakan tab yang berbeda-beda untuk setiap menu. Kemudian pada tab yang pertama adalah pengelolaan data karyawan, seperti nama, alamat, dan status lainnya. Kemudian ada tombol tambah, simpan, ubah, dan hapus. Setelah itu tabel yang digunakan untuk menampilkan data-data karyawan. Pada tab kedua adalah menu untuk pencarian karyawan. Menu di sini pencariannya dapat dicari berdasarkan ID, nama, dan nomor KTP. Berikutnya adalah sekilas action untuk tombol tambah karyawan. Yang pertama dilakukan adalah mengambil ID karyawan dari tabel user di order berdasarkan nomor ID yang paling tinggi. Kemudian untuk tombol simpan, pertama-tama akan dilakukan validasi apakah nomor KTP yang dimasukkan jumlahnya panjangnya sama dengan 16. Jika tidak, maka akan ditampilkan konfirmasi nomor KTP tidak valid. Namun jika sama dengan 16, maka akan dilakukan proses insert data. Berikut ini adalah codingnya. Selanjutnya adalah data motor. Hampir sama dengan data karyawan, terdapat juga menu tambah, simpan, ubah, dan hapus disertai dengan tabel untuk menampilkan data motor. Kemudian dilakukan juga ada menu tambah stok untuk menambah stok dari setiap motor yang ingin ditambahkan stoknya. Kemudian ada jenis motor. Jenis motor di sini lebih sederhana karena data yang disimpan hanyalah ID dan jenis motor, lalu dapat data pencarian. Kemudian filtrans adalah melihat data transaksi yang dapat dicari berdasarkan waktu, nama pembeli, nama petugas, dan motor. Kemudian adalah menu report. Menu report di sini saya juga menggunakan tab pane dengan isi yang berbeda-beda setiap tabnya. Terdapat data karyawan. Jika dipencet tombol report ini, maka akan muncul report untuk data karyawan. Berikut ini adalah perintah untuk menampilkan report. Ini adalah file report untuk ditampilkan, yaitu report underscore karyawan.xml. Selanjutnya untuk pembuatan report, saya akan mengatakan dari awal. Pertama, pilih package untuk menyimpan report, kemudian pilih report wizard, kemudian pilih template sesuai keinginan. Misalnya saya menggunakan template ini. Kemudian beri nama, misalkan untuk karyawan. Kemudian pilih next. Nah, ini adalah query atau sintaks SQL yang digunakan untuk menampilkan data. Misalkan berikut ini ada data yang ingin saya tampilkan, tabel user. Kemudian pilih next. Setelah itu munculkan data yang ingin ditampilkan. Saya menampilkan semuanya. Kemudian di group berdasarkan, misalkan berdasarkan status. Kemudian pilih next. Kemudian pilih finish.
Bisa dilihat di sini bahwa report karyawan telah berhasil dibuat. Kita coba untuk mereview hasilnya. Untuk mereview kita cukup memilih tombol preview di sebelah sini. Nah, berikut ini adalah tampilan preview untuk data karyawan. Kemudian selanjutnya saya akan membuat report untuk masing-masing, misal transaksi, data motor, dan jenis motor. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan project yang telah saya buat. Pertama-tama akan muncul halaman login. Masukkan username dan password untuk start admin. Selanjutnya, misalnya saya ingin memilih tombol karyawan, maka akan muncul seperti ini. Pencarian berdasarkan nama bisa dilihat seperti ini. Kemudian misalkan untuk data motor sama, kemudian untuk data jenis juga sama. Kemudian untuk report, misalkan untuk data transaksi atau data motor, saya ingin mencari bit dalam transaksi atau jenis. Kemudian pilih proses. Bisa dilihat bahwa muncul transaksi dengan jenis motor bit. Data ini bisa disimpan, di print maupun dilihat. Kemudian kita ke transaksi. Tidak ada karena data setelah tanggal 31 belum ada. Maka saya akan mencoba sebelumnya. Berikut ini adalah data pada tanggal 30. Bisa dilihat. Kemudian logout. Selanjutnya untuk bagian klien, halaman utamanya sebenarnya lebih sedikit daripada halaman utama untuk admin. Terdapat button search yang hanya untuk digunakan mencari transaksi. Kemudian maksud saya mencari transaksi, data motor, dan jenis motor. Kemudian ini adalah button untuk transaksi penjualan, dan teman-teman untuk melihat transaksi. Transaksi bisa dilihat di sini, tampilannya seperti ini. Saya menggunakan beberapa panel. Panel untuk data pembeli, panel sebelah sini. Kemudian data motor. Setelah itu buka tabel untuk digunakan menampilkan hasil yang dibeli. Saya akan coba untuk melakukan klien. Pertama-tama klien diminta untuk login terlebih dahulu. Setelah itu pilih tombol transaksi. Bisa dilihat di sini. Misalkan saya memasukkan nama pembeli. Misalkan yang dibeli adalah FICW. Bisa dari sini harga dan stok awal langsung muncul. Dibilang memilih warna merah, maka akan muncul stok awal. Misalkan jumlah belinya adalah 1, maka akan langsung muncul di sini. Kemudian masukkan pembayaran maksud saya. Bisa dilihat hasilnya, kembalinya adalah 6.500.000. Sekian penjelasan tentang aplikasi yang saya buat.